Selanjutnya adalah bako. Ya, bako artinya kekal atau abadi. Maka mustahil dikenai oleh fana atau kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa mengingat mati, yakni bahwa pada saatnya nanti maut pasti akan menjemputnya, sehingga ia pun akan segera bertobat memohon ampun kepada Allah dari segala dosa sebelum ajal tiba. Ya, jadi yang dimaksud bako yang kekal itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekal artinya langgeng atau tiada berkesudahan. Ya, tetap tidak berubah atau tidak mengalami perubahan. Nah, itu artinya bako. Ya. Lawannya adalah sifat mustahil. Mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu dikenai fana. Fana itu artinya kebinasaan. Ya. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala dikenai kebinasaan, berarti sama dengan makhluk, sama dengan kita berarti. Oleh sebab itu mustahil. Ya, mustahil kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu dikenai kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus yakini betul, tanamkan dalam jiwa kita bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu bako, kekal. Ya, abadi selama-lamanya. Ya, tidak mengalami perubahan. Sejak adanya ya, dia tidak mengalami satu perubahan. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang memiliki keyakinan yang benar bahwa pada saatnya pasti kita akan mengalami mati. Ya. Kalau kita mengalami perubahan, ya, karena kita baru. Tiap-tiap yang baru pasti dia mengalami kebinasaan. Ya. Nah, untuk jasad, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Yang bernyawa itu adalah jasad kita. Jasad kita ini yang punya nyawa. Ya. Tiap-tiap yang bernyawa mesti dia akan mengalami mati. Ya, yang mati itu, yang dikatakan mati itu adalah jasad kita ini. Ini dikatakan mati. Ya, karena dikatakan mati karena tidak ada lagi sifat hidup. Ya, kalau sifat hidup tidak ada, berarti kita katakan tidak punya tidak ada nyawanya. Ya, maka dikatakan mati. Atau meninggal dunia. Meninggal dunia. Maksudnya ruh meninggalkan jasad. Ruh itu meninggalkan dunianya. Nah, mana dunianya ruh kita? Jasad kita inilah dunianya ruh kita. Ditinggalkan sama dia. Maka si jasad mati. Ya, ruh meninggalkan dunia zahiriyah, masuk dia ke alam ruh, alam gaib namanya, atau alam arwah.
Ya, jadi yang mati itu jasad. Ya. Tapi ruhnya tidak mati. Dia tetap hidup. Ya. Nah, untuk ruhnya nanti ya bukan kullu nafsin za'iqatul maut, bukan, tetapi kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap yang baru itu pasti binasa. Berarti ruh kita akan mengalami kebinasaan, bukan mati ya, tapi mengalami kebinasaan atau fana. Kebinasaannya ruh itu yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, karena asalnya dari Dia, kembali ke Dia, nah maka dia bako, maka dia kekal juga. Ya, jadi itulah sifat ya bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan ke kita. Ya, sifat bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disifatkan ke kita, bagi kita adalah amal perbuatan kita. Itulah sifat bakoknya Allah yang disifatkan kepada kita. Ya. Nah, oleh sebab itu harus kita yakini betul bahwa amal perbuatan kita, kalau kita meninggal dunia, jangan kita anggap selesai urusan kita. Ya, urusan kita belum selesai. Karena amal ibadah kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya yang namanya amal perbuatan kita itu dibakok dia. Kekal ya. Tetapi bukan kekalnya zatnya Tuhan, bukan. Ya. Tapi itulah ya sifat bakoknya Allah yang disifatkan ke kita. Ya, amal perbuatan kita itulah yang kekal. Nah, sampai nanti hari kiamat nanti yang namanya amal perbuatan kita itu masih mau kita jawabkan. Ya, masih mau dipertanggungjawabkan. Karena itulah sifat bakoknya Allah yang disifatkan kepada